Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu lagi anak-anakku sekalian. Setelah 1 minggu kita tidak berjumpa. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada saat ini? Mudah-mudahan baik semua. Oke, mari kita belajar. Sudah siap belajar semuanya? Kita melanjutkan materi yang kemarin, bab 2 tentang interaksi sosial. Kita menginjak ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjut, masih ingat dengan definisi dari interaksi sosial? Ada yang bisa menjawab? Ya, bagus sekali, pasti bisa ya. Oke, baiklah. Kita masuk ke materi pada saat ini, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Baiklah anak-anakku, pada dasarnya bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 2 macam yang nanti terbagi ke masing-masing bentuk. Yang pertama apa itu? Ya, yang pertama adalah proses-proses yang asosiatif. Berikutnya nanti yang kedua adalah proses-proses yang disosiatif. Mungkin sudah pernah mendengar dari kalimat atau kata-kata tadi, atau mungkin ada yang baru mendengar. Baiklah anak-anakku, apa itu proses-proses yang asosiatif? Demikian pula apa itu proses-proses yang disosiatif? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses-proses yang asosiatif. Oke, kita mulai dari pengertian dahulu ya anak-anakku ya. Proses-proses yang asosiatif ini adalah proses yang terjadi apabila atau seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Jadi pada dasarnya hal ini biasanya akan ketemu suatu tujuan yang sama, yang biasanya dimulai dengan adanya rencana-rencana bersama yang nantinya akan menghasilkan keputusan juga yang bersama, atau biasanya ada persetujuan, ada musyawarah antara beberapa orang yang biasanya kita lihat orang rapat, orang musyawarah. Mungkin bapak kita yang sedang melakukan musyawarah di balai desa, yang nantinya kemudian hasilnya itu akan dilaksanakan dan akan nanti kalau sudah jadi akan bisa kita nikmati. Jadi tahu kan apa saja bentuk-bentuk dari proses-proses yang asosiatif tadi? Ya, benar sekali. Ada 3. Jadi diuraikan bentuk dari proses asosiatif ini ada 3. Yang pertama apa coba? Jadi yang mengarah ke kesatuan pandangan. Iya, betul sekali. Yang pertama adalah kerjasama. Yang kedua adalah akomodasi. Dan yang ketiga adalah asimilasi. Oke, kita lanjut atau kita akan membahas yang pertama, bentuk proses-proses asosiatif yang pertama, yaitu tadi adalah kerjasama. Nah, pengertian dari kerjasama itu adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Ini contohnya bisa kita lihat di sekeliling tempat tinggal kita biasanya. Contoh gotong royong, membangun jalan misalkan, membangun jembatan misalkan, memperbaiki tempat ibadah
kerjakan. Bahkan kerjasama ini bisa kita lihat di sekolah, antar kalian bekerja sama, ada tugas kelompok dari bapak ibu guru, kalian lakukan atau kalian kerjakan secara bersama-sama, itu merupakan contoh dari kerjasama. Dan ini tidak asing lagi bagi kita semuanya sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia yang selalu hidup untuk mencapai suatu keputusan dengan kerjasama. Oke, kemudian dalam kerjasama ini nanti ada 5 bentuk kerjasama. Apa saja contohnya atau bentuknya? Ada bergaining, ada kooptasi, ada koalisi, ada joint venture, dan ada kerukunan. Nah, itu contoh atau bagian dari kerjasama tadi. Kita masuk yang kedua, yaitu akomodasi. Pengertian daripada akomodasi adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Nah, ini juga salah satu bentuk untuk mencapai suatu kesepakatan. Apa biasanya ciri-cirinya? Ciri-cirinya tentu saja biasanya adalah ada suatu pertentangan dan kemudian diselesaikan, dan biasa diselesaikan secara damai atau tidak menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Nah, apa saja bentuk-bentuk dari akomodasi ini? Ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Nah, salah satu contoh akomodasi misalkan adalah adanya penyelesaian PHK karyawan di antara karyawan dengan pemilik perusahaan. Ketika ada perselisihan misalkan tentang adanya tuntutan kenaikan harga, maka akan diselesaikan dengan cara damai. Nah, ini disebut dengan akomodasi. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu asimilasi. Apa asimilasi? Asimilasi adalah cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Nah, apa contohnya? Misalkan contoh bahwasanya di Indonesia ini merupakan negara yang terbuka. Artinya ada beberapa warga negara lain yang akhirnya menjadi warga negara Indonesia. Contoh misalkan ada warga atau orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Karena lama tinggal di Indonesia dan akhirnya menjadi warga negara Indonesia, tentu saja karena lama sudah tinggal di Indonesia, maka bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Nah, ini adalah contoh dari asimilasi. Kemudian dalam hal yang lain, ekses dari asimilasi ini terjadi. Misalkan ada budaya yang dari negara lain yang akhirnya bisa bercampur dengan budaya Indonesia sehingga menjadi bagian dari budaya Indonesia itu sendiri. Ada yang bisa beri contoh? Ya, misalkan
kuliner ya, ada kuliner bakso. Bakso sudah kita sangat mengenal sekali, bahkan rasanya makanan ini adalah makanan Indonesia. Tapi pada dasarnya bakso ini ternyata berasal dari Tiongkok yang kemudian sudah menjadi bagian daripada kuliner Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari asimilasi. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, materi yang kita pelajari pada sesi kali ini tentang bentuk-bentuk daripada interaksi sosial yang merupakan bagian dari proses-proses yang asosiatif. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Bapak akhiri, nanti dibaca lagi materinya ya, lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi di buku materi. Baiklah anak-anakku, untuk sesi kali ini Bapak akhiri. Kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya pada waktu yang akan datang. Baiklah, Bapak akhiri. Jangan lupa untuk belajar dengan giat dan tetap membantu orang tua. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.